Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syafruddin dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar sistem komunikasi data. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan konsep dasar sistem komunikasi data. Garis besar sistem komunikasi data. Konsep dasar pertukaran data atau dalam bentuk 0 dan 1 antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Keefektifikannya tergantung pada 3 hal, yaitu pengirim, akurasi, timelines. Berikutnya komponen komunikasi data. Terdapat 5 komponen dasar. 1. Pesan. 2. Pengirim. 3. Penerima. 4. Media transmisi. 5. Protokol. Berikutnya model komunikasi sederhana. Kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data, kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadi informasi. Contohnya, teks, angka, gambar, audio, dan video. Berikutnya teknologi telekomunikasi. Merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Seseorang dapat mengirim dan menerima informasi dari yang lain yang letaknya berjauhan. Berikutnya aplikasi yang melibatkan teknologi telekomunikasi diantaranya ATM, teleconference, workgroup, computing. Berikutnya modem, merupakan singkatan dari modulator atau demodulator. Menukarkan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Beberapa jenis modem: eksternal modem dan internal modem. Jenis aliran data atau arah transmisi. Perangkat yang melakukan komunikasi antar satu dengan lainnya dengan cara mengirim dan menerima data. Aliran data antara dua perangkat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex adalah salah satu komunikasi antara dua belah pihak. Terus half duplex adalah salah satu bentuk komunikasi yang pengiriman datanya secara bergantian dengan waktu yang berbeda. Terus full duplex, data yang dikirim secara bersamaan dalam satu waktu. Berikutnya fungsi sistem komunikasi data. 1. Saling pertukaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. 2. Untuk memperoleh data dan informasi secara langsung ketika data dan informasi tersebut dibuat. 3. Memungkinkan pertukaran informasi pada letak geografis yang berjauhan. Berikut jaringan komunikasi data adalah kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari noda yang berhubung dengan alat. Berikut keuntungan komunikasi data. 1. Memperoleh pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 2. Pengolahan data terdistribusi, mencegah ketergantungan kepada pusat atau tidak tergantung pada satu. 3. Integrasi data terdistribusi. Data yang dihasilkan oleh satu bagian dapat segera digunakan oleh departemen lain atau sebaliknya. 4. Biaya lebih murah karena pengirim data melewati jalur komunikasi. Berikut kekurangan komunikasi data. 1. Keterbatasan bandwidth. 2. Tidak cocok untuk trafik yang besar.
3. Adanya delay propagasi untuk akses via satelit. 4. Karakteristik sistem komunikasi ditentukan oleh karakteristik media transmisi. Berikutnya faktor pertimbangan komunikasi data. 1. Protokol yang digunakan, misalnya aturan mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain. 2. Pensinyalan atau signaling. Prosedur atau aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. 3. Media transmisi. Media transmisi harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar sehingga mempunyai daya tampung data yang besar juga. 4. Lalu lintas atau traffic. Lalu lintas data dipengaruhi oleh jumlah dan komputer. Berikutnya bidang-bidang komunikasi data. Bidang pengumpulan data. 1. Bidang pengumpulan data. 2. Bidang tanya jawab atau inquiry dan response. 3. Bidang stroke dan retrieval. 4. Bidang the sharing. 5. Bidang remote job entry. 6. Bidang real time data processing dan proses kontrol. 7. Bidang pertukaran komputer. Berikutnya persinyalan data komunikasi dalam komunikasi data. Pensinyalan yang biasa disebut signaling merupakan proses ketika sebuah komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan dan mengirimkan sinyal-sinyal atau data melalui media tersebut. Selain mengirim data, pensinyalan mensyaratkan dilakukan transmisi sinyal-sinyal pengontrol jaringan. Sinyal-sinyal kontrol dikirim sebagai unit-unit informasi melalui jalur sambungan yang sama dengan mentransmisikan data. Informasi kontrol dikirim pada sebuah kanal yang terpisah dari data atau suara dengan menggunakan out-of-band signaling. Out-of-band signaling disebut juga sebagai common channel interference signaling. Pensinyalan antar sentral pada kanal bersama data yang merambat dalam media transmisi dapat berubah. Istilah-istilah dalam pensinyalan. Transmisi adalah proses perambatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam media transmisi sehingga terjadi pertukaran informasi. Atenuasi adalah kekurangannya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap seiring dengan semakin jauhnya jarak yang harus ditempuh sinyal. Interferensi adalah gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain. Sekian, terima kasih dari saya.